itu yang paling banyak berperan itu Muhammadiyah itu Pak, MUI itu dikomandoi oleh Pak Ma'ruf Amin. Nah, pemerintah Indonesia ini tidak berani untuk melarang hal itu. Mengapa mereka tidak berani, Pak? Itu karena mereka itu banyak merasa telah merasa udah koalisi gitu, Pak. Itu karena perpolitikan di Indonesia ini tidak bisa lepas Pak dari namanya politik identitas itu Pak. Agama Islam ini benar bila ada yang mengatakan agama politik itu Pak. Memang demikian faktanya. Kalau Indonesia ini mau maju harus dikeluarkan itu MUI itu, jangan lagi bermain-main politik, lalu bubarkan itu partai-partai yang berbau-bau agama itu. Kalau perlu itu seperti di negara-negara maju saja seperti Amerika dan negara-negara maju lainnya itu partai itu cuma dua Pak. Partai Republik dan Partai Demokrat itu. Tapi di sini ada partai-partai agama. Belum partai, lembaga, ormas-ormas, pesantren, yayasan-yayasan, aneka macam Pak di Indonesia ini. Itu merongrong itu Pak, menggerogoti sendi-sendi dari Pancasila. Pak Santiamar, Ya, tanggapannya sebelum ke Karni Ilyas. silakan ke Karni dulu Pak, nggak apa-apa. Saya lagi silakan ke Pak Karni Ilyas dulu. Baik, sudah dibuka Pak Karni. Lanjut. Selamat malam Pak, itu nggak usah baru ya. Selamat malam Pak. Malam Ya, Pak Karni. lanjut Pak Karni. Jadi saya baru masuk Pak. Hostnya siapa ini Pak? Pak Kwan. Baru dengar Pak. Salam kenal Pak dari saya Pak. Ya, salam kenal juga ya. Jadi belakangan ini kan Pak Paul begitu sibuk. Jadi yang punya acara ini Pak Santiamar, ya saya moderatornya saja begitu Pak Karni. Jadi judulnya memang demikian ya, rumah bordir lebih mudah ya, itu yang tercantum. Jadi di mana-mana kan situasi yang sekarang, di mana-mana mestinya ada halal. Saya beli kacamata tahun kemarin, di kacamata harus ada label halal. Minggu kemarin saya beli obat, di obatnya juga ada cap halal. Waduh, kok semua halal ini? Kita dijajah ini Pak Karni. Di mana ini Pak? Jadi betul Pak itu. Sebetulnya kita ini sudah dijajah itu. Dijajah oleh mana ya saya bilang ini. Jadi syariah itu khalifah itu memang belum berhasil dia menggantikan falsafah negara kita dari Pancasila itu menjadi negara bersyariatkan Islam, itu belum berhasil itu Pak. Tetapi dalam proses. betul. Tetapi upaya-upaya mereka itu menyusup ke segala bidang itu sudah
Betul sekali. sudah masuk gitu Pak. Pancasila memang belum tergantikan oleh mereka itu, tetapi ah, jadi gimana ya namanya ini, tapi mereka berusaha itu memasukkan ideologi dulu mereka itu, termasuk tadi kata Bapak tadi tentang apa-apa itu harus halal, ini halal, itu semuanya itu di belakang itu yang paling banyak berperan itu Muhammadiyah itu Pak, MUI itu dikomandoi oleh Pak Ma'ruf Amin. Nah, pemerintah Indonesia ini tidak berani untuk melarang hal itu. Mengapa mereka tidak berani, Pak? Itu karena mereka itu banyak merasa telah merasa udah koalisi gitu Pak. Itu karena perpolitikan di Indonesia ini tidak bisa lepas Pak dari namanya politik identitas itu Pak. Agama Islam ini benar bila ada yang mengatakan agama politik itu Pak. Memang demikian faktanya, banyak mereka itu masuk ke sendi-sendi politik, lalu para politikus ataupun kalau saya bilangnya itu badut-badut politik itu seperti gayung bersambut, sekali 3 uang itu. Karena mereka juga butuh dukungan suara, butuh dukungan politik dari orang-orang yang berlabelkan Islam ini, Pak. Jadi selama Indonesia ini masih menggunakan politik identitas, maka dengan mudah gitu Pak mereka memasukkan bukan ideologi ya, paham-paham mereka, paham-paham syariat Islam ini. Padahal faktanya negara kita ini negara persatuan Indonesia, bersemboyankan kepada Bhinneka Tunggal Ika. Namun itu nampaknya cuma baru retorika Pak. Faktanya Pancasila itu masih dirongrong oleh pasal syariat Islam ini Pak. Pak Jokowi juga ataupun para pejabat-pejabat yang lain itu mana berani itu Pak untuk mengkritisi ataupun seperti Bapak bilang tadi keanehan tadi kan, masa kacamata aja harus halal itu. Tapi siapa yang berani bersuara Pak? Bahkan itu sampai DPR pun itu nggak berani itu untuk mengkritisi hal itu, karena ya itu mereka ini udah berapa itu udah saling membutuhkan Pak, udah CS lah itu Pak dalam istilah kehidupan itu, karena mereka ini saling membutuhkan. Badut-badut politik ini
butuh dukungan suara dari ormas-ormas Islam, termasuk MUI itu. MUI ini kan tingkatannya udah lebih tinggi dari ormas, Pak. Lembaga jatuhnya ini, Pak. Jadi kalau namanya lembaga, Pak, itu mereka udah ngerasa sejajar, Pak, dengan DPR. Karena DPR lembaga, MUI juga lembaga itu. Itu pun harusnya dikritik, Pak. Kenapa MUI itu dijadikan lembaga itu? Jadi selama Indonesia ini masih berpolitik identitas, lalu selama MUI itu masih bermain di ranah politik Indonesia, sampai kapanpun itu, Pak, paham-paham syariat Islam, bahkan paham-paham radikalisme itu dengan enak itu, Pak, melenggangkan kaki, melenggang tangan itu di negara Indonesia itu, Pak. Jadi kalau Indonesia ini mau maju, harus dikeluarkan itu MUI itu, jangan lagi bermain-main politik, lalu bubarkan itu partai-partai yang berbau-bau agama itu. Kalau perlu itu seperti di negara-negara maju saja, seperti Amerika dan negara-negara maju lainnya itu, partai itu cuma dua, Pak. Partai Republik dan Partai Demokrat itu. Tapi di sini ada partai-partai agama, belum partai, lembaga, ormas-ormas, pesantren, yayasan-yayasan, aneka macam, Pak, di Indonesia ini. Itu merongrong itu, Pak, menggerogoti sendi-sendi dari Pancasila. Itu Pak tanggapan saya, Pak. Oke, Pak Kuang. Ya, lanjut Pak Baik. Santiamer. Jadi melanjutkan perbincangan kita tadi ya, ini siapa tadi Pak Frans ya? Pak Frans itu sarannya bagus sekali itu, ya Pak Frans, menjadi apa namanya itu, memberikan keyakinan ke kita bahwa yang kita sudah susun itu terkonfirmasi ya Pak ya. Tinggal actionnya saja. Jadi saya memberikan gambaran begini Pak, ya pada kesempatan ini akan saya sampaikan apakah dengan kita bersuara gubrak-gubrak melalui Zoom ini berguna atau tidak? Ya kan, kita evaluasi diri juga, apakah hanya sekedar ngomong-ngomong. Kalau saya bilang enggak, ini sangat berguna. Ya, ini membentuk opini. Yang penting ngomongan kita itu ada didukung oleh fakta dan data. Kalaupun data belum bisa, minimal oleh fakta. Jadi kita tidak omong kosong. Ini sangat penting sekali ya teman-teman. Saya kasih contoh, kalau kita belajar daripada apa namanya itu kurva Rosa Luxemburg ya. Ya. Kurva dari Rosa Luxemburg. Saya akan sampaikan buat teman-teman supaya kita jangan merasa apa namanya sia-sia. Ya, jangan merasa sia-sia berbicara di sini, tetapi merasa sia-sialah kalau Anda tidak berbicara. Jadi kalau hanya sebagai pendengar pasif, tidak memberikan suara, itu yang menjadi sia-sia, karena kita tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Anda. Tetapi, analoginya begini, saya katakan, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala orang, satu peluru. Tetapi satu perkataan atau suatu ide bisa menembus ratusan juta manusia di seluruh dunia, menembus kepalanya dan hatinya. Jadi jangan abaikan ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari berbicaralah, jangan hanya orang-orang tertentu yang berbicara, yang nggak pernah bicara juga silakan aja. Di sini bukan masalah pintar berbicara atau tidak berbicara. Kami sangat menghargai itu. Nah, saya kasih gambaran betapa pentingnya suara teman-teman ya. Kita berpedoman ke sini ya. Nah ini.
begini, kalau kita lihat ini kurva, bisa dibaca Pak ya? Pak Kong bisa dibaca terang nggak? Ya boleh aja sih. Cuman kalau lebih besar lebih bagus. Ini ya, Di udah ya. slideshow sebenarnya kalau bisa slideshow sih. Saya kurang tahu ini di itu ada mestinya ada tombol yang slideshow. Saya Tapi ini kurang udah tahu. bisa ya, bisa liatin ya. Iya boleh lah. Nah, gini Bapak Ibu, jadi prinsip daripada Galarua itu menerapkan ini, makanya kita gubrak-gubrak terus, bersuara terus. Nah, ini adalah sudah terbukti dan dipakai oleh berbagai organisasi di dunia, termasuk Khilafah memakai ini, termasuk HTI memakai ini, termasuk Ikhwanul Muslimin memakai ini. Jadi mereka paham betul, ya sama seperti kita paham betul apa yang diinginkan oleh rakyat itu dari pemimpinnya menurut anggaran dasar ataupun konstitusinya. Apa sih yang diinginkan? Nah, yang diharapkan itu ini garis ini kan. Tetapi dalam prakteknya atau kenyataannya rakyat itu mengalami ini yang didapat. Seperti yang dikatakan oleh Pak Teddy dan teman-teman. Jadi, ya, kalau gap antara yang diharapkan dan yang didapat rakyat itu, inilah yang namanya membangkitkan semangat kita bukan untuk berontak ya. Tapi kalau kita memakai istilah mereka, gap revolusi, ini adalah untuk membangkitkan semangat kita bersuara terus. Nah, Luxembourg menjelaskan bahwa untuk mengadakan revolusi cukuplah rakyat banyak diberi rasa dan keyakinan bahwa keadaan sudah sedemikian buruk. Dengan begitu secara spontan rakyat akan bangkit. Nah, ini yang kita lakukan melalui Zoom. Jadi kita bukannya memfitnah, bukannya mengatakan sesuatu yang bohong, maka bicara fakta. Nah sekarang menurut undang-undang atau konstitusi, mestinya rakyat kan mendapatkan apa begini-begini ini. Tapi kenyataannya ini yang terjadi di Indonesia. Katakanlah keadilan hukum. Ya. Apa namanya itu? Equal before the law katanya, equal. Jangan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi yang didapatkan rakyat apa? Hukum itu diterapkan sama kepada semua orang yang sama tanpa pandang bulu, equality before the law. Tetapi yang didapatkan rakyat itu apa? Ternyata hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas ini. Nah ini yang harus kita suarakan terus. Ini akan membentuk menempel di kepala mereka sehingga apa? Rakyat itu spontan bangkit gitu untuk memperjuangkan kembali dong, kembali ini ke sini gitu. Itulah guna daripada kita ini gubrak-gubrak atau ngomong melalui Zoom yang ada di sini. Jadi tidak ada yang sia-sia ya teman-teman, sama seperti Antonius. Ya, harus dipahami itu konsepnya. Dana itu sangat mendukung. Sama dengan misalnya Ikhwanul Muslimin itu yang lahir di Mesir, itu orangnya pintar-pintar. Ikhwanul Muslimin itu pintar-pintar dan terdidik. Tapi nggak punya duit. Wahabi Altabar, ya. Boleh saya menambahkan sedikit Pak? Silakan Pak, silakan. Jadi begini Pak, menanggapi tadi yang Bapak bilang tadi, betul Pak. Kita itu harus cerdas itu Pak. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Santiamer. Tetapi Pak, faktanya itu di Indonesia ini orang-orang pintar seperti Pak Santiamer atau rekan-rekan semua yang ada di room ini, juga pemirsa yang menyaksikan tayangan channel ini, ataupun cendekiawan ataupun para akademis itu, kita ini minoritas Pak. Iya. Orang cerdas. Ini kita tidak bicara masalah agama Pak. Iya. Kita bahas masalah pendidikan, intelijensi, akademisi. Nah, orang-orang cerdas di Indonesia ini itu minoritas Pak. Indonesia ini didominasi oleh orang-orang berpendidikan rendah. Pendidikan rendah. Padahal itu sudah ada itu Pak. Dicanangkan itu
sudah lama itu wajib belajar, Pak. Ya. Wajib belajar 9 tahun, lalu ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Kalimat itu terdengarnya itu sangat indah, Pak. Wajib, wajib, wajib belajar. Seharusnya kalau namanya wajib itu, Pak, ada paksaan, Pak. Bila perlu, namanya wajib itu kalau nggak dijalankan itu ada sanksi, itu baru namanya wajib. Tapi faktanya apa? Di Indonesia ini namanya aja wajib belajar. Tetapi apakah pemerintah ini mau peduli? Mengapa anak-anak Indonesia itu banyak yang tidak mau sekolah, Pak? Padahal itu sekolah sudah gratis. Mau di negeri ataupun di swasta itu tetap gratis. Bagi yang tidak mampu, tinggal minta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, udah bisa sekolah gratis. Jadi tidak ada lagi namanya alasan kemiskinan menjadikan seseorang itu tidak bersekolah. Tapi ada banyak, Pak. Sampai saat ini tuh ada banyak, Pak. Cuman tamatan SD, SMP aja nggak tamat gitu. Ada banyak gitu, Pak. Nah, ini nampaknya ini saya lihat, Pak, terjadi pembiaran ini, Pak. Terjadi pembiaran. Padahal itu sudah jelas, Pak. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, negara itu berkewajiban, Pak, mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Tapi pemerintah ini nampaknya, Pak, mereka ini senang, Pak, kalau rakyatnya bodoh, Pak. Makanya walaupun ada wajib belajar itu, dan itu nggak ada disosialisasikan, Pak. Nggak ada tindakan apa-apa terhadap anak-anak yang nggak mau sekolah. Pemerintah itu nampaknya itu tutup mata, tutup telinga itu, Pak. Karena ya seperti yang saya sudah katakan itu, Pak, Indonesia ini menggunakan politik setan itu, Pak. Ini politik setan itu bukan cuman statement belaka dari saya, Pak. Politik setan ini memang dipergunakan, Pak, oleh para politikus dunia itu, Pak. Nah, namun sekarang itu di negara-negara maju, bahkan politik setan itu sudah tidak dipergunakan itu, Pak. Seperti negara Jerman itu, dulu zamannya Hitler itu, pemerintah Nazi, ataupun Cina itu dulu mempergunakan juga itu. Tapi sekarang mereka ingin rakyatnya cerdas, Pak. Alhasil negara-negara yang sudah meninggalkan politik setan itu, mereka menjadi negara yang maju. Tetapi di Indonesia ini berbeda, Pak. Politik setan itu bagi pemerintah Indonesia ataupun para badut-badut politik ataupun politikus Indonesia itu merupakan sebuah kebutuhan, Pak. Karena paham politik setan ini
itu pahamnya itu agar negara kuat, rakyatnya itu harus lemah itu. Agar pemerintah itu, koreksi, pemerintah kuat, rakyatnya itu harus lemah. Lemah itu termasuk bodoh itu, Pak. Jadi bisa dikibul-kibulin itu. Andai saja seluruh rakyat, enggak usah seluruh lah, andai saja orang cerdas itu di Indonesia ini mayoritas, Pak. Orang-orang berpendidikan tinggi itu mayoritas. Pasti, Pak, negara kita ini bisa jadi negara maju, Pak. Tapi para badut-badut politik itu di Indonesia ini mana mau, Pak, masyarakatnya itu maju. Makanya orang nggak mau sekolah aja, pemerintah itu diam aja, tutup mata, tutup telinga itu. Pak Jokowi lebih senang ngurusin jalan tol, kereta cepat. Tapi anak-anak Indonesia itu banyak yang nggak mau sekolah, Pak Jokowi diam aja. Orang urus aja gitu. Nah, ini. Karena mereka itu takut kalau orang-orang pintar itu menjadi kelompok mayoritas di negara ini, mereka tidak bisa lagi ngibul-ngibulin rakyatnya itu, Pak. Bahkan itu ajaran Islam itu yang banyak, ajaran-ajaran yang ajaran-ajaran yang aneh-aneh itu semakin banyak orang nanti murtad itu, Pak. Karena orang yang cerdas itu pasti langsung bisa tahu itu bahwa memang begitu. Dalam ajaran Islam ini banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan manusia, Pak. Nah, pemerintah yang Islamnya ini kuat ini, mereka itu nggak mau itu, Pak. Nggak mau rakyatnya cerdas. Mereka lebih senang itu membantu pesantren-pesantren hingga ke segala tempat di Indonesia, bahkan ke pelosok-pelosok ataupun di mana itu dibantu daripada membuat sekolah-sekolah itu. Ini ada miris, Pak. Makanya Indonesia ini sulit maju lama masih menggunakan politik identitas. Yang kedua, mempergunakan politik setan itu, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.